Fajar baru saja merekah di ufuk timur saat mobil jeep tua berwarna hijau gelap meluncur pelan di jalan lintas provinsi yang sepi. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara segar khas pedesaan menyapu masuk melalui kaca jendela yang sedikit terbuka. Di balik kemudi, seorang pria parubaya berseragam sipil sederhana tampak tenang, namun dari tatapan matanya tersimpan ketegasan yang tak bisa disangkal. Ia adalah Jenderal Purnawiratma, legenda hidup dari Kesatuan Kopassus, yang tengah menuju kampung halaman untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Namun ketenangan itu buyar seketika saat di tikungan sunyi, tampak sekelompok pria berseragam mirip polisi, tapi seragam mereka terlihat acak-acakan. Mereka berdiri di tengah jalan, menghentikan mobil-mobil dengan cara kasar. Beberapa mobil bahkan terlihat dipaksa minggir, dan para sopir keluar dengan wajah ketakutan. Jenderal Wiratma mengerutkan kening. Naluri militernya langsung menyala. Ia telah terlalu lama hidup dalam dunia penuh tipu daya untuk tak mengenali aroma kebusukan yang sedang terjadi di hadapannya. Dengan hati-hati, ia meminggirkan mobilnya tak jauh dari lokasi. Ia mematikan mesin dan duduk diam beberapa saat, mengamati. Ada 5 orang berseragam, tapi hanya 2 yang tampak membawa tongkat. Di samping mereka, sebuah warung reyot tampak jadi tempat markas informal mereka. Ada yang merokok, ada yang tertawa lepas setelah menerima uang dari pengendara motor yang pasrah. Tak ada satupun atribut resmi yang valid. Tak ada papan nama razia, tak ada garis kuning pengaman, apalagi dokumen pemeriksaan. Semuanya serba mencurigakan. Wiratma menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul, keberanian tak selalu ditunjukkan dengan senjata, tapi juga lewat sikap. Dengan tenang, ia membuka pintu mobil dan melangkah menuju kerumunan. Langkahnya mantap, tubuhnya tegap meski usianya telah melewati 50. Sepatu bootsnya mengetuk aspal dengan suara berirama. Salah satu oknum memperhatikannya datang, lalu meludah ke tanah sebelum menyodorkan tangan. "Pagi, Pak, ada pemeriksaan rutin. Tolong tunjukkan STNK dan SIM-nya, dan uang administrasi," katanya sambil menyeringai. Wiratma menatap lelaki itu lekat-lekat, lalu menengok ke kanan dan kiri. "Pemeriksaan rutin, ya," tanyanya datar. "Mana surat perintahnya? Mana tanda pengenalmu?" Suaranya rendah, namun menyiratkan wibawa yang tajam. Oknum itu terlihat kaget sejenak, namun buru-buru tertawa, mencoba menutupi ketegangannya. "Jangan banyak tanya, Pak. Ikuti saja prosedur. Semua pengendara juga begitu." Mata Wiratma menyipit. Ia tahu permainan ini. Dengan tenang, ia berkata, "Kalau aku tak mau bayar, apa yang kalian lakukan?" Tiba-tiba, 2 orang oknum lain mendekat. Salah satu menepuk bahunya dengan kasar. "Kalau nggak mau kerja sama, kita tahan dulu mobilnya. Ada banyak cara buat orang keras kepala jadi lunak," ujarnya sambil menyeringai. Seketika suasana berubah. Tegangan di udara meningkat. Beberapa pengendara yang tadi ikut antre mulai melirik ke arah mereka, sebagian memilih balik arah. Wiratma tetap berdiri tegak. Tangannya perlahan merogoh dompet dari saku belakang, bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk menunjukkan identitas. Ia menyodorkannya pelan. Lencana perwira tinggi militer terpampang jelas, lengkap dengan foto dirinya dalam seragam merah baret legendaris. Para oknum langsung membeku. Yang menepuk bahunya tadi mundur 1 langkah. Wajah mereka pucat. "Namaku Wiratma, Purnawirawan Jenderal TNI. Aku hanya lewat, tapi aku tak bisa diam melihat warga diperlakukan seperti binatang," katanya pelan namun menghentak. Salah satu dari mereka buru-buru menunduk, berusaha menyembunyikan wajah. Tapi pemimpin kelompok, seorang pria berbadan besar dengan wajah keras, justru melangkah maju. "Jenderal, di jalan ini, pangkat gak berlaku. Kalau situ cari masalah, kami bisa keroyok." "Nggak ada yang bakal tahu," ujarnya, menggertak. Wiratma tak bergeming. Pandangannya tajam menembus mata si pemimpin. "Kalian belum tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Tapi kalian akan tahu, dan kalian akan menyesal," bisiknya dingin. Di kejauhan, matahari mulai muncul dari balik perbukitan, menyinari jalanan yang akan segera menjadi saksi dari benturan antara kejahatan dan keberanian. Keheningan itu menggantung seperti kabut pagi yang enggan pergi. Beberapa detik setelah Jenderal Wiratma memperkenalkan diri, tak ada satupun dari para oknum yang berani bicara. Namun pemimpin kelompok itu, pria berwajah keras dengan tangan penuh tato, tak gentar. Dengan langkah berat, ia maju mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Wiratma. "Pensiunan tentara sok jago. Di sini nggak ada militer, Pak.
Yang berkuasa itu kami, situ cuma orang tua yang sudah nggak punya wewenang apa-apa. Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam wajah kehormatan. Namun Wiratma tetap tak bergerak. Ia tahu benar, satu pukulan dari tangannya bisa membuat pria itu roboh, tapi bukan itu tujuan kedatangannya. Ia menahan ego, demi menyaksikan sendiri sejauh mana keberanian kotor ini merajalela. Dari sudut matanya, ia melihat salah satu oknum memberi isyarat ke warung seberang jalan. Sinyal kecil, tapi cukup jelas, mereka sedang memanggil bantuan. Perlahan Wiratma menyimpan kembali dompetnya. Ia memutuskan untuk memainkan permainan ini lebih lama. Baik, katanya pelan. Kalau begitu, perlakukan aku seperti yang kalian lakukan pada warga lainnya. Suaranya terdengar tenang, namun tajam seperti belati. Para oknum tampak saling pandang, bingung dengan sikapnya. Tapi si pemimpin kelompok langsung menangkap momen ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan dominasi. Kamu pikir kami takut? Tunjukkan STNK dan SIM. Dan serahkan uang administrasi. Atau mobilmu kami tahan. Gertaknya sambil meludah ke tanah. Salah satu dari mereka membuka pintu mobil jenderal tanpa izin, mulai menggeledah isi dalam. Wiratma menahan amarahnya dengan napas panjang. Tangannya mengepal, namun ia tetap berdiri tegak. Sementara itu, di balik tatapan dinginnya, ia sudah menghafal wajah-wajah mereka. Ia mencatat plat kendaraan mereka dalam diam, termasuk logo kecil yang terpasang di rompi lusuh salah satu oknum, logo sebuah ormas yang pernah dibekukan. Mereka bukan sekadar oknum liar, mereka bagian dari jaringan. Wiratma sadar, ia mungkin telah membuka pintu ke sarang tikus besar yang lebih dalam dari yang ia duga. 3 pria lain keluar dari warung, membawa pentungan kayu dan besi. Salah satunya bahkan menenteng rantai. Salah satu dari mereka berbisik pada si pemimpin, ini yang tadi laporin kegiatan kita ke media lokal. Dia yang kirim foto 2 minggu lalu. Rupanya, keberadaan Wiratma sudah dicurigai sejak beberapa hari terakhir. Identitasnya memang tertutup, tapi kabar bahwa ada orang pusat yang mengendus kegiatan mereka telah beredar. Wiratma menoleh pelan, menatap mata mereka satu persatu. Kalian sudah mencoreng nama negara dengan tindakan kalian. Tapi kalian belum terlambat untuk berhenti. Kalimatnya seolah petir di langit pagi. Tapi bukan peringatan itu yang membuat mereka gentar, melainkan cara ia menyampaikannya, tanpa rasa takut sedikitpun. Lawan saja, Pak, ujar salah satu oknum muda, kita tahu caranya ngurus orang kayak gini. Gak bakal ada yang bantu dia di sini. Dalam sekejap, lingkaran mulai terbentuk. Mereka bergerak memepet jenderal dari berbagai arah. Jalanan yang tadi sepi mendadak berubah menjadi medan ancaman. Tak ada suara mobil, tak ada warga yang berani mendekat. Namun saat salah satu dari mereka hendak mengayunkan rantai, tiba-tiba Wiratma mengangkat tangannya dan menekan satu tombol kecil di jam tangan. Digitalnya, tak sampai 3 detik, suara mesin menderu keras dari arah barat. 5 motor trail melesat cepat mendekati lokasi. Seragam loreng merah hitam berkibar, helm taktis menyala di bawah sinar matahari pagi. Kopassus datang. Para oknum panik, sebagian berlari terbirit-birit, sebagian terpaku di tempat. Tapi Jenderal Wiratma hanya menatap mereka dengan dingin, lalu berkata, kalian ingin main hukum sendiri. Sekarang, rasakan apa itu arti, satu komando. Suaranya bergema bersama langkah berat para prajurit yang turun dari motor, menyiapkan diri untuk menegakkan keadilan. Derap langkah para prajurit Kopassus mengguncang aspal seperti gemuruh perang. 5 pasukan berseragam loreng merah hitam turun dari motor trail, bergerak cepat membentuk formasi. Tak butuh aba-aba panjang, insting mereka bekerja secara otomatis, seperti kawanan serigala elit yang sudah terlatih dalam berbagai operasi tempur. Dalam hitungan detik, mereka mengepung para oknum yang kini panik dan kehilangan arah. Pemimpin kelompok yang tadi begitu angkuh, kini mundur 2 langkah, matanya liar mencari celah untuk kabur. Tapi satu gerakan saja membuat seorang prajurit menodongkannya dengan tongkat T. Diam, angkat tangan. Sekarang, ujar sang prajurit, tenang namun berwibawa. Wajah si pemimpin memucat, tangannya gemetar. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi gertakan. Yang tersisa hanyalah ketakutan mentah. Wiratma melangkah pelan ke tengah-tengah kerumunan. Wibawanya terasa berat, seolah udara pun ikut tertekan. Ia memandang sekeliling, oknum berseragam gadungan, pemuda bertato yang tadi menggertaknya, dan beberapa warga yang mulai berani mendekat perlahan, wajah mereka antara kagum dan lega. Ia lalu berkata lantang,
inilah wajah kejahatan yang berselimut seragam. Kalian bukan petugas, kalian pemalak. Salah satu warga akhirnya bersuara, gemetar namun penuh amarah. Pak, mereka udah lama ngerazia kami, tiap hari minta uang. Kalau nggak dikasih, kami diancam. Motor ditahan, dagangan dibalikin. Kami nggak berani lawan. Tangis pria tua itu pecah. Dua prajurit Kopassus menenangkan dan mengamankan warga sekitar agar tidak ikut terprovokasi. Wiratma menoleh ke arah prajuritnya dan memberi isyarat dengan dua jari. Perintah tanpa suara. Dua pasukan segera menyisir sekitar lokasi, memasuki warung reot tempat markas kecil para oknum itu. Di dalam, mereka menemukan tas plastik berisi uang pecahan 5 ribuan dan 20 ribuan, daftar nama sopir dengan angka, tarif, di sampingnya, serta beberapa senjata tajam terselip di balik lemari tua. Salah satu dari mereka mengangkat sebuah HT, Handi Talki, model militer, sinyal bahwa permainan ini bukan permainan biasa. Ada pihak lain yang mungkin terlibat. Wiratma mengambil HT tersebut, lalu menatap ke arah para oknum yang kini duduk bersimpuh di pinggir jalan, tangan terborgol. Dari mana kalian dapat ini? Tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab, tapi dari ekspresi wajah mereka, jelas itu bukan barang mainan. Salah satu dari mereka mulai menangis, menggigit bibirnya sendiri. Tekanan mental dari situasi ini mulai menghancurkan benteng keberanian semu mereka. Tiba-tiba terdengar suara dari HT, pos jalan 3, laporkan situasi. Apa sudah aman? Semua mata tertuju pada Wiratma. Ia menatap tajam ke arah alat komunikasi itu, lalu menekan tombol bicara dan menjawab dengan suara dingin, pos jalan 3 dibersihkan. Kalian berikutnya. Setelah itu ia mematikan alat tersebut dan menyimpannya ke dalam saku rompinya. Para prajurit mulai menggiring para tersangka ke dalam mobil pengamanan militer yang datang menyusul tak lama kemudian. Wiratma berdiri tegak, memandangi langit yang mulai meninggi. Matahari sudah naik sepenuhnya, menyinari jalanan yang sempat dinodai oleh kesewenang-wenangan. Tapi hari ini, cahaya terang itu juga menyaksikan bahwa kebenaran masih punya taring. Sebelum naik ke dalam kendaraannya, salah satu warga menghampiri Wiratma dan berkata lirih, "Terima kasih, Pak. Bapak satu-satunya yang berani hadapi mereka. Bapak, pahlawan kami." Wiratma hanya mengangguk. "Saya bukan pahlawan," jawabnya, "saya cuma prajurit yang tak lupa sumpahnya." Ia masuk ke dalam mobil. Tapi di dalam dirinya, bara mulai menyala. Ia tahu, ini baru permukaan. Di balik para oknum jalanan, ada struktur gelap yang lebih besar. Dan ia bersumpah akan menelusurinya sampai ke akar. Langit mulai berwarna jingga ketika Jenderal Wiratma tiba di kantor Koramil terdekat, di mana para oknum razia ilegal telah diamankan. Tapi sesuatu terasa ganjil. Sejak masuk halaman kantor, tak ada satupun petugas yang menyambut atau memberi hormat, padahal identitasnya sudah dikirim lebih dulu. Wajah-wajah di dalam tampak canggung, beberapa bahkan menghindari tatapan matanya. Ada keheningan yang mencurigakan, seperti udara sebelum badai. Seorang perwira muda menyambutnya dengan gugup. "Izin Jenderal, kami mendapat arahan dari atasan untuk menyerahkan kasus ini ke Polsek," katanya, "bukan kewenangan kami." Kata-kata itu bagai pukulan tak terlihat. Wiratma menatapnya lekat-lekat. "Kau bicara atas nama siapa?" tanyanya tegas. Perwira itu menunduk, tak menjawab. Di kejauhan, terlihat dua mobil sipil masuk ke halaman, dan turunlah beberapa pria berbadan besar berpakaian preman. Salah satu dari mereka, pria berkacamata gelap, melambaikan tangan seperti menguasai tempat. "Kami dari pengamanan daerah," ucapnya sok formal. "Orang-orang yang ditangkap tadi biar kami bawa. Ada prosedur internal." Ia tersenyum sinis, lalu berjalan mendekat sambil mengulurkan tangan ke Wiratma. Tapi yang diterimanya hanya tatapan beku. "Saya tidak berjabat tangan dengan pengkhianat negara," jawab Wiratma, dingin seperti batu karang. Wajah pria itu menegang, tapi ia tetap tersenyum, meski kini senyumnya lebih menyerupai ancaman. Salah satu anak buah pria itu mendekat ke arah mobil tahanan, mencoba membuka pintunya. Tapi belum sempat menyentuh gagang, prajurit Kopassus berdiri di depannya, menatap tajam. "Mundur," katanya singkat. Ketegangan meningkat. Kini halaman kantor berubah seperti arena tak resmi, dua kekuatan saling berhadapan, satu dari hukum yang benar, satu lagi dari kekuasaan liar yang tertutup rapi oleh struktur gelap. Wiratma melangkah maju, berdiri di antara kedua kelompok. "Saya tahu kalian bukan sekadar preman. Di balik kalian ada nama, ada jabatan,
Tapi dengar baik-baik, saya tidak takut pada kalian. Saya sudah melewati perang, penyergapan, dan operasi lintas batas. Ancaman kalian tidak lebih menakutkan dari sunyi medan tempur. Suaranya dalam, pelan, namun setiap katanya menancap tajam ke jantung lawan. Pria berkacamata gelap itu akhirnya membuang senyum palsunya. Ia mencabut ponsel, menelepon seseorang. Halo, ya, sebaiknya sekarang. Dia nggak bisa diajak kompromi, katanya cepat. Dalam hitungan menit, 2 truk pickup masuk ke halaman. Puluhan pria berpakaian sipil turun dengan cepat, sebagian membawa tongkat, sebagian lainnya hanya dengan tangan kosong namun jelas terlatih. Mereka mengepung halaman dalam diam. Aura kekerasan menggumpal di udara. Wiratma tak bergeming. Ia memutar tubuh, menatap para prajurit Kopassusnya yang kini bersiaga penuh. Ia tahu jumlah mereka jauh lebih sedikit, tapi keyakinannya lebih besar. Kita tidak mundur, katanya pendek. Kalau negara ini masih punya nyawa, maka kita detaknya. Para prajurit mengangguk, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Mereka bukan hanya menghadapi preman, tapi simbol dari pembusukan sistem. Ketegangan meledak saat satu dari pria sipil melompat ke arah seorang prajurit. Tangkisannya cepat, dan suara tulang retak menggema. Kericuhan pecah. Tongkat, beradu, teriakan memenuhi udara. Wiratma maju ke tengah, menangkis satu pukulan besi dan menjatuhkan lawan hanya dengan satu kuncian cepat. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Untuk sesaat, ia dikelilingi, tubuhnya dihantam dari belakang. Ia jatuh berlutut, darah menetes dari pelipis. Namun sebelum serangan berikutnya datang, terdengar suara keras dari speaker di depan kantor. Semua hentikan gerakan, ini komandan daerah. Sebuah mobil dinas berhenti dengan sirine mati. Dari dalamnya turun seorang pria berpangkat tinggi, wajahnya serius. Tapi siapa dia dan keberpihakan mana yang dibawanya, masih menjadi teka-teki yang bisa mengubah arah pertempuran ini. Suasana membeku seketika. Puluhan mata langsung tertuju pada sosok pria berpangkat tinggi yang turun dari mobil dinas. Dada bajunya memamerkan 3 bintang kemasan, Letnan Jenderal. Sorot matanya tajam, wajahnya kaku seperti pahatan batu. Ia melangkah pelan namun pasti ke tengah kerumunan, lalu berhenti di antara Wiratma dan kerumunan preman. Semua orang menahan napas, tapi yang membuat situasi benar-benar mengguncang adalah saat sang jenderal memberi hormat penuh kepada Jenderal Wiratma. Saya terlambat datang, Jenderal. Tapi perintah Anda sudah kami terima. Operasi kilat dimulai. Suara teredam tumpah menjadi desakan panik. Para preman yang tadi merasa unggul, kini kehilangan arah. Beberapa mencoba mundur perlahan, namun mendadak dari balik pepohonan dan gedung sekitar, pasukan gabungan TNI Polri keluar serentak. Senyap, rapi, dan tak terlihat sebelumnya. Mereka menyebar dan langsung menangkap para pelaku satu persatu. Jalanan yang tadi seperti medan premanisme, kini berubah jadi arena penertiban resmi. Pria berkacamata gelap yang memimpin kelompok preman tadi mencoba melarikan diri ke arah mobilnya. Tapi belum sempat menutup pintu, 2 anggota intel sudah menekannya ke tanah. Di sakunya ditemukan ponsel berisi rekaman pesan dan kontak dari beberapa pejabat daerah. Salah satunya, wakil kepala dinas perhubungan, dan satunya lagi, seorang anggota dewan. Semua sudah masuk dalam radar operasi. Wiratma berdiri tegak, darah masih menetes dari pelipisnya. Namun matanya menyala seperti api. Letnan Jenderal yang baru datang tadi menghampirinya dan berbisik, "Kami sengaja diam dulu, Jenderal. Kami ingin tahu seberapa dalam sarangnya." Ternyata lebih besar dari dugaan. Mereka tidak cuma merazia, mereka menyetor ke atas. Rakyat diperas, lalu hasilnya naik ke ruang-ruang pendingin yang ber-AC. "Berapa lama kalian mengendus ini?" tanya Wiratma pelan. 6 bulan, jawab sang Letnan Jenderal. "Tapi kami tak punya akses ke akar. Kami butuh orang yang cukup gila untuk memancing mereka keluar. Dan Anda, seperti biasa, mengubah medan perang menjadi ruang bersih." Mereka saling bertukar pandang. Tidak ada pujian, tidak ada pelukan. Hanya saling hormat, seperti 2 prajurit yang saling mengakui luka dan kemenangan. Di posko darurat yang didirikan cepat di halaman Koramil, dokumen demi dokumen dibuka. Ada peta aliran uang, rekaman CCTV rahasia, hingga percakapan yang menunjukkan adanya rencana memperluas operasi razia palsu ke lintas provinsi. Bahkan ada indikasi mereka bekerja sama dengan jaringan narkoba lokal untuk pendanaan tambahan. Apa yang awalnya dianggap rahasia kecil, ternyata bagian dari gurita kejahatan terorganisir.
Salah satu perwira Intel menunjukkan sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu terdengar seseorang berkata, "Kalau ada yang ribut, kirim orang kita. Purnawirawan atau bukan, bisa kita bungkam. Jangan takut, atasan kita di belakang." Wiratma hanya mengangguk. "Kita lihat nanti siapa yang bungkam, siapa yang bicara di pengadilan." Saat malam turun, pasukan operasi kilat masih menyisir beberapa titik lain. Puluhan orang ditahan, sebagian menyerahkan diri. Beberapa kendaraan, barang dan motor yang sebelumnya ditahan secara ilegal dikembalikan kepada warga. Di salah satu sudut halaman, seorang ibu tua memeluk anaknya sambil berkata, "Akhirnya, keadilan datang juga, ya, nak." Namun bagi Wiratma, ini belum selesai. Ia tahu, akar yang sesungguhnya belum tercabut. Ada nama-nama besar yang belum muncul, tangan-tangan licin yang masih tersembunyi di balik jabatan dan seragam rapi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum tipis. Operasi kilat hanyalah permulaan, perang belum selesai, tapi setidaknya, satu titik api sudah padam, dan bara yang lebih besar sedang menunggu untuk dibakar habis. Pagi di markas gabungan tampak biasa. Laporan operasi kilat telah rampung dan ditandatangani oleh berbagai pejabat lintas sektor. Di atas kertas, keberhasilan misi itu sudah cukup untuk jadi headline koran nasional. Tapi Wiratma tak bisa tenang. Pengalaman panjangnya sebagai prajurit mengajarkannya satu hal penting, ketika permukaan tampak bersih terlalu cepat, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan lebih dalam. Kecurigaan itu terbukti ketika Letnan Jenderal Damar, rekan lamanya yang memimpin operasi kilat, datang dengan ekspresi muram. Ia meletakkan satu map berisi laporan intelijen di meja. "Kami berhasil mentres satu nama. Orang yang menyuplai handi talki militer ke jaringan rahasia ilegal. Namanya, Kolonel Raka." Wiratma membeku sejenak. Kolonel Raka adalah mantan anak buahnya di Satuan Kopassus, yang dulu ia angkat sendiri karena loyalitas dan integritasnya yang tampak bersinar. "Tak mungkin," ucap Wiratma lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Saya sendiri yang rekomendasikan dia ke pusat logistik." Tapi bukti tak bisa dibantah. Ada tanda tangan digitalnya, rekaman percakapan tersandi, hingga dokumen pengeluaran inventaris resmi yang ternyata dimanipulasi. Raka bukan sekadar ikut, ia salah satu simpul utama pendanaan. Wiratma langsung meminta agar Raka dipanggil untuk pemeriksaan internal. Tapi 2 jam setelah perintah dikeluarkan, kabar buruk datang, Raka melarikan diri. Mobil dinasnya ditemukan terbakar di pinggiran kota, sementara rumah dinasnya dalam keadaan kosong. Istrinya dan anak-anaknya sudah menghilang. Semua tereksekusi terlalu rapi untuk disebut spontan. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Wiratma membuka kembali album foto satuannya di misi luar negeri. Di sana, Raka masih muda, tersenyum sambil mengangkat bendera merah putih. Mereka pernah bertempur bersama, pernah menyelamatkan satu sama lain. Kini, orang yang dulu ia anggap seperti adik sendiri, berubah menjadi pengkhianat. Tak lama, pesan masuk ke ponselnya. "Nomor asing, hanya satu kalimat, yang kau cari bukan hanya Raka. Kami semua ada di sekelilingmu." Pesan itu dingin, menghantam seperti peluru ke dada. Tapi Wiratma tak goyah. Ia tahu, medan perang kali ini bukan lagi hutan atau perbatasan, tapi ruang rapat, telepon gelap, dan laporan palsu. Ini perang tanpa suara, tapi bukan berarti tanpa korban. Besoknya, 2 laporan keuangan dari operasi kilat tiba-tiba dikembalikan oleh pihak kementerian dengan cap tidak sah. Beberapa pejabat yang sebelumnya memuji tindakan Wiratma, kini mulai menjauh. Ada tekanan, ada lobi, ada bisikan, bahkan ada yang menyarankan agar Wiratma beristirahat dulu dengan alasan kesehatan. Namun ia tahu, itu hanya cara halus untuk memaksanya berhenti. Wiratma berdiri di depan kaca jendelanya. Dari kejauhan, bendera Indonesia berkibar pelan. "Kalau musuh berseragam sama, maka aku harus lebih keras, lebih tajam, dan lebih tenang," gumamnya. Ia lalu memanggil ajudannya, "Siapkan tim bayangan. Kita mulai dari dalam. Jangan libatkan siapapun di markas. Ini perang senyap. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur satu langkah pun." Malam sunyi di Jakarta tampak seperti biasa. Tapi, di dalam sebuah rumah aman milik TNI yang tersembunyi di balik ruko-ruko tua, suasana menegangkan terasa begitu kental. Di sana, Jenderal Wiratma duduk di depan meja, ditemani 5 orang terpilih dari tim bayangan, prajurit-prajurit yang ia percaya seperti dirinya sendiri.
Mereka bukan bagian dari struktur resmi, tapi loyal pada bangsa, bukan pada kekuasaan. Hari ini, mereka akan mengeksekusi misi yang tak pernah tercatat di logistik, memburu pengkhianat dalam tubuh sendiri. Dari hasil penyadapan, mereka tahu bahwa Kolonel Raka tak benar-benar kabur ke luar negeri seperti yang diduga. Ia bersembunyi di sebuah villa di kawasan puncak, dijaga oleh pasukan bayaran bersenjata lengkap dan dibiayai oleh jaringan politik hitam. Lebih mengejutkan lagi, ada nama seorang jenderal bintang 4, salah satu petinggi Mabes, yang ikut hadir di villa itu malam ini, dalam pertemuan rahasia. Jantung Wiratma berdegup lebih cepat. Ini bukan soal Raka lagi. Ini soal pemimpin tertinggi yang sudah menjual sumpah mereka demi uang dan kuasa. Operasi tanpa peluru jika memungkinkan. Tapi jika mereka menembak duluan, kita pastikan tak satu pun keluar hidup-hidup, tegas Wiratma. Langit mulai mendung saat mereka menyusup menuju lokasi. Hujan deras turun tepat ketika mereka melewati pagar belakang villa. Suara petir menutupi langkah mereka. Seperti alam pun tahu bahwa malam ini akan ada darah tumpah demi bangsa. Begitu memasuki ruang utama, mereka mendapati Raka sedang berbicara dengan sang jenderal tua, membahas alokasi dana baru untuk memperluas operasi pemerasan berkedok keamanan ke 5 provinsi lain. Negara ini sudah kebanyakan idealis. Wiratma itu contoh buruk. Kita butuh prajurit yang realistis, ujar sang jenderal. Tapi sebelum tawa mereka habis, suara senjata kokang memotong udara. Wiratma melangkah masuk, basah kuyup oleh hujan. Kalian bicara soal idealisme, padahal kalian menjual darah rakyat sendiri. Kekacauan pecah. Salah satu pengawal mencoba menarik senjata, tapi peluru menembus dadanya lebih dulu, tepat sasaran dari pasukan bayangan. Raka berlari ke dapur, tapi dihentikan sendiri oleh Wiratma. Mereka berhadap-hadapan dalam diam yang memekakkan telinga. Aku percaya padamu, Raka, ucap Wiratma lirih. Raka hanya tertawa getir, dan aku percaya sistem ini rusak sejak dulu. Aku hanya lebih cepat menyesuaikan diri. Tidak, kau hanya lebih cepat menyerah, jawab Wiratma. Pertarungan fisik terjadi. Tinju dan tendangan beradu, dua prajurit yang pernah bersaudara kini menjadi musuh paling mematikan. Tapi dengan pengalaman dan determinasi, Wiratma akhirnya menjatuhkan Raka. Tak membunuh, hanya membuatnya tak bisa berdiri. Kau akan bicara di pengadilan. Rakyat harus tahu siapa yang menggerogoti mereka dari dalam, bisiknya. Sementara itu, sang jenderal tua mencoba melarikan diri dari pintu belakang. Tapi di sana sudah menunggu salah satu anggota tim bayangan. Atas nama negara dan rakyat yang tertindas, Anda ditahan, katanya sambil memborgol tangan si jenderal. Ia tak melawan, hanya menunduk, seolah tahu, masanya sudah habis. Malam itu, 30 tahun korupsi berseragam resmi berakhir di bawah hujan dan luka yang tak terlihat oleh media manapun. Pagi harinya, publik dikejutkan oleh pengumuman resmi. 5 pejabat militer dan sipil ditangkap dalam operasi tertutup yang dipimpin langsung oleh Jenderal Wiratma. Ia menolak wawancara. Ia tak datang ke konferensi pers. Ia hanya kembali ke markas, duduk di lapangan kosong, dan menatap langit. Perang ini belum selesai, gumamnya. Tapi untuk hari ini, ia tahu, kebenaran menang. Walau dengan luka, walau dengan pengkhianatan.